Oke, selamat malam semua. Malam, Bu. Malam, Bu. Malam, Bu. Malam. Nah, hari ini kita bahas bab 6 tentang anggaran biaya overhead pabrik ya, atau BOP. Nah, sebelumnya saya mau jelaskan dulu tentang RPS, yaitu tujuan pembelajaran kita ya. Nah, filenya ada di sini. Sebelumnya saya sudah pernah jelasin ya waktu di awal-awal pertemuan. Ini saya ulang lagi tujuan yang diharapkan dari kalian ya. Nah, diharapkan dari mahasiswa adalah kita lihat. Nah, bahan kajiannya pengertian dan konsep anggaran BOP, lalu pengawasan BOP ya. Nah, kemampuan akhir mahasiswa yang diharapkan adalah mahasiswa memahami konsep dalam anggaran BOP, mahasiswa dapat menjelaskan mengenai pengawasan BOP. Strateginya daring dan diskusi, alokasi waktunya 3 kali 50 menit. Nah, pengalaman belajarnya, mahasiswa mendengarkan secara aktif materi yang dijelaskan oleh dosen. Lalu, mahasiswa mampu menjelaskan pengertian dan konsep anggaran BOP dan pengawasan BOP. Kriteria penilaian atau indikator capaiannya adalah penguasaan pengetahuan teoretis dan kemampuan analisa metode serta penyusunan perangkat analisa. Instrumen penilaiannya adalah penilaian tertulis, penilaian kinerja, penilaian karakter atau perilaku ya. Nah, oke. Jadi di sini kita ingin ya, saya ulangi lagi tujuannya adalah diharapkan mahasiswa dapat memahami konsep dalam anggaran BOP, lalu mahasiswa dapat menjelaskan mengenai pengawasan BOP, ya, seperti itu. Jadi dengan saya memberikan materi, harapan saya kamu paham, lalu kamu bisa menjelaskan kembali, ya, oke. Tentang RPS ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, saya langsung ke materi. Nanti kalau ada yang mau ditanya langsung ya, Bapak. Kita ke bab 6. Nah, oke. Mungkin kalian semua sudah baca ya, bahan bab 6, anggaran biaya overhead pabrik. Kita lihat yang pertama dulu, pengertian. Nah, biaya overhead pabrik adalah biaya-biaya dalam pabrik yang dikeluarkan sehubungan dengan proses produksi, kecuali biaya bahan baku langsung dan biaya tenaga kerja langsung, ya. Nah, oke. Jadi yang dimaksud dengan biaya overhead pabrik adalah biaya-biaya yang terjadi sehubungan dengan proses produksi, ya, terkecuali biaya biaya bahan baku langsung dan biaya tenaga kerja langsung. Jadi semua biaya terkait dengan produksi itu masuk ya, terkecuali 2 komponen yaitu biaya bahan baku langsung dan biaya tenaga kerja langsung. Oke. Contoh kalau diminta contohnya adalah, bentar ya, saya lanjut lagi filenya. Nah, kalau saya contohkan di sini adalah contoh biaya bahan baku tidak langsung adalah kancing dan pita dalam perusahaan konveksi, dan biaya tenaga kerja tidak langsung, contohnya biaya gaji satpam, biaya gaji tenaga pembukuan dalam perusahaan konveksi, biaya reparasi dan pemeliharaan, biaya timbul akibat penilaian aktiva tetap, dan sebagainya ya. Lalu pengertian anggaran biaya overhead pabrik adalah suatu perencanaan yang terperinci mengenai biaya-biaya tidak langsung yang dikeluarkan sehubungan dengan proses produksi selama periode yang akan datang, meliputi jenis biaya, waktu, serta tempat atau departemen di mana biaya tersebut terjadi. Jadi saya ulangi, jadi anggaran biaya overhead pabrik adalah perencanaan yang terperinci mengenai semua biaya-biaya tidak langsung yang dikeluarkan sehubungan dengan proses produksi selama periode waktu yang akan datang, di mana dia harus meliputi jenis biayanya, waktunya, serta tempat atau departemen di mana biaya tersebut terjadi. Oke ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan nggak tentang pengertian biaya overhead pabrik, contoh-contoh biaya overhead pabrik, lalu pengertian anggaran biaya overhead pabrik. Ada yang mau ditanyakan nggak ya? Jelas nggak? Silakan ya kalau mau bertanya. Lalu sambil ya kalau ada yang mau tanya ya.
Saya lanjut ke tujuan penyusunan anggaran biaya overhead pabrik. Nah, secara umum tujuannya adalah sebagai alat pengkoordinasian kerja dan pengawasan kerja yang dapat membantu pihak manajemen dalam menjalankan kegiatan perusahaan. Nah, secara khusus tujuannya adalah yang pertama, kita bisa mengetahui penggunaan biaya secara lebih efisien. Jadi, kita bisa tahu biaya-biaya yang sudah terjadi di perusahaan itu sudah efisien atau belum gitu loh. Sudah dikeluarkan secara efisien atau belum, tepat guna atau belum ya. Terutama terkait dengan biaya overhead pabriknya ya dan biaya-biaya produksi. Nah, yang kedua, menentukan harga pokok produk secara lebih tepat. Nah, dengan kamu menyusun anggaran BOP atau biaya overhead pabrik, kamu bisa menentukan harga pokok produk secara lebih tepat ya. Nah, jadi kesimpulannya adalah kalau secara umum tujuannya adalah sebagai alat pengkoordinasian kerja dan pengawasan kerja yang dapat membantu pihak manajemen dalam menjalankan kegiatan perusahaan. Jadi kesimpulannya, anggaran BOP berfungsi sebagai dasar untuk penyusunan anggaran harga pokok produksi, anggaran pokok penjualan, dan anggaran kas. Ya. Jadi inti dari kamu menyusun anggaran BOP sebenarnya ya fungsinya sebagai dasar ketika kamu menyusun harga pokok produksi ya. Kalau harga pokok produksi kan terkait dengan modal atau harga kamu memproduksi barangnya. Lalu anggaran pokok penjualannya ya terutama terkait dengan berapa sih produk itu kamu jual, sudah tepatkah gitu ya, untungkah perusahaan gitu. Dan anggaran kas itu lebih ke penggunaan uang kas ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan nggak ya? Silakan bagi yang mau tanya. Jelas nggak dari pengertian biaya overhead pabrik, biaya anggaran BOP ya, anggaran biaya overhead pabrik ya. Kalau anggaran biaya overhead pabrik itu saya singkat anggaran BOP saja ya untuk mempersingkat ya gitu. Nah, anggaran biaya overhead pabrik dan tujuan penyusunan dari anggaran biaya overhead pabrik. Silakan bagi yang mau bertanya ya. Oke. Jelas? Jelas, Bu. Angela Yolanda yang mana? Saya, Bu. Oke, Angela. Bagaimana jelas? Jelas, Bu. Ada pertanyaan? Enggak. Pengertian BOP, pengertian anggaran BOP, dan pengertian dan tujuan penyusunan BOP? Nggak ada ya? Oke. Coba saya mau tanya Cindy Aurora. Hadir, Bu. Iya, Cindy bagaimana? Ada pertanyaan nggak? Pengertian biaya overhead pabrik, pengertian anggaran biaya overhead pabrik, dan tujuan penyusunan anggaran biaya overhead pabrik. Cindy, Ya, Bu. gimana? Jelas? Kalau yang soal tujuan penyusunan anggaran BOP ini, Bu, yang bagian Ada. Yang bagian untuk mengetahui pengalokasian BOP sesuai dengan tempat departemen di mana dia dibebankan. Itu contohnya biaya yang dibebankan ke departemen itu yang kayak gimana ya, Bu? Bentar. Pertanyaan kamu ini ya, terkait dengan ini ya. Bagian C, tujuan khusus ya. Yang departemen, iya. Mengetahui pengalokasian BOP sesuai dengan tempat atau departemen di mana biaya dibebankan. Nah, maksudnya setelah kamu menyusun anggaran biaya overhead pabrik, kamu bisa mengetahui alokasi BOP sesuai dengan tempat atau departemen di mana seharusnya dia dibebankan. Contoh ya, biaya gaji seorang bagian pembukuan atau akunting. Nah, departemen itu kan ada dua ya, yaitu departemen utama atau departemen produksi dan departemen jasa atau pendukung atau departemen pembantu. Nah, dengan kamu menyusun anggaran biaya overhead pabrik, kamu bisa mengetahui
apakah BOP itu sudah kamu alokasikan dengan benar sesuai dengan tempat atau departemennya. Contoh tadi saya contohkan ya, biaya gaji pembukuan atau akunting ya. Berarti dia departemen produksi atau bukan? Ada yang bisa jawab? Cindy, menurut kamu gaji bagian pembukuan atau akunting itu termasuk departemen produksi atau bukan? Menurut saya sih bukan, Bu, kalau akunting. Nah, bukan. Berarti gaji bagian akunting atau pembukuan itu departemen jasa kan? Nah, dengan kamu mengalokasikan itu anggaran BOP, kamu bisa tahu belum alokasikan gitu. Ya. Cindy. Halo? Cindy? Ya, Bu. Jelas? Jelas? Jelas, Bu, jawabannya. Terima Sudah kasih, Bu. jelas? Jelas? Jelas ya? Sudah Ya, jelas Bu. ya? Ya, terima Mic-nya kasih. agak gangguan ya? Oke. Ada lagi pertanyaan? Ada lagi pertanyaan? Oke, pertanyaannya bagus ya. Ada lagi pertanyaan? Siapa yang bingung? Saya coba mungkin random ya. Kan kalau sudah jelas, artinya kalian bisa sesuai dengan RPS ya. Kalian bisa menjelaskan kembali ke saya ya. Coba saya mau bertanya Bu, saya mau tanya, Bu. Oke, siapa? Feren, Bu. Oh, Feren. Oke, silakan Feren. Saya masih bingung di bagian tujuan yang D sebagai alat pengawasan biaya overhead pabrik. Maksudnya dia bisa mengawas biayanya Tujuan D itu ya. gimana ya, Bu? Oh, oke. Ya, bagian D, nih saya share-kan ya. Mungkin yang lain bisa lihat. Kayaknya malam ini agak gangguan dikit ya. Padahal gangguannya. Bagian D. Nah, salah satu tujuan khusus dari penyusunan anggaran BOP adalah yang D, sebagai alat pengawasan biaya overhead pabrik. Nah, maksudnya setelah kamu menyusun anggaran biaya overhead pabrik, kamu bisa mengawasi apakah biaya itu sudah dialokasikan dengan benar, sudah dianggarkan dengan benar, dan sudah digunakan secara benar atau belum ya. Terutama sudah dibebankan secara benar atau belum, dan kamu bisa mengawasi ya hasilnya itu apa ya, outputnya itu apa ya, seperti itu ya. Oke, Feren, jelas? Jelas, Bu. Terima kasih, Bu. Oke. Nah, saya ada lagi yang mau tanya. Kalau enggak, saya mau coba ya meyakinkan saya kalau kalian sudah ngerti. Siska, bagaimana? Jelas? Jelas, Bu. Jelas ya? Oke. Sekarang saya mau tanya tentang pengertian anggaran biaya overhead pabrik. Saya tanya David Gowirah, bisa jelaskan ke saya? Baik, Bu. Sebelumnya David sudah ngerti belum? David sudah Sudah, ngerti Bu. belum? Sudah, Bu. Sudah. Oke, coba jelaskan pengertian biaya overhead pabrik. Baik, Bu. Anggaran biaya overhead pabrik itu adalah suatu perencanaan mengenai biaya-biaya tidak langsung yang dikeluarkan sehubungan dalam proses produksi selama periode waktu yang akan datang, meliputi waktu serta departemen di mana biaya itu terjadi, Bu. Jadi seperti membuat anggaran biaya-biaya overhead apa saja yang akan terjadi dalam produksinya, Bu. Oke, ya oke. Jadi ini semua pengertiannya itu jangan kalian hafal ya, tapi kalian pahami ya, sehingga kalian bisa menjelaskan kembali ya, terutama dengan contoh gitu ya. Oke. Kalau untuk tujuan, nah salah satu tujuan tadi adalah kita bisa mengetahui departemen atau tempat BOP itu dibebankan. Ya, bisa dijelaskan ke saya? Coba saya minta satu orang deh terakhirnya. Pelinda Iya, Bu. Novitasari yang mana? Saya, Bu. Oke, Pelinda coba jelaskan tujuan penyusunan anggaran. Yang bagian C ya, Bu? Penyusunan anggaran biaya overhead pabrik, nggak apa-apa kamu jelaskan aja yang kamu tahu ya.
Kalau secara umumnya itu kan sebagai alat koordinasi kerja dan pengawasan kerja untuk pihak manajemen, Bu, agar bisa misalnya kira-kira nih biayanya yang lebih efisien gimana, bisa kira-kira juga HPP-nya, terus juga bisa alokasi, misalnya BOP-nya ini perlu ke departemen jasa atau departemen produksi misalnya. Nah, terus juga sebagai alat pengawasan BOP, misalnya yang sama sih Bu, seperti yang tadi misalnya penggunaan biayanya itu lebih efisien atau tidak. Oke, good ya. Ada lagi yang mau ditambahkan? Yang lain ada simak kan ya? Oke, bagus ya penjelasannya. Oke, terima kasih Felinda. Oke, saya lanjut ya. Tujuan sudah, berarti lanjut ke penyusunan anggaran BOP. Nah, penyusunan anggaran BOP itu harus mencakup perincian tentang pertama, jenis barang yang dihasilkan itu ada apa ya gitu. Produk kamu itu apa? Ya, apakah misalnya tadi baju gitu ya, atau kue ya, atau roti ya. Tapi yang maksudnya misalnya ada beberapa jenis kamu detailkan juga. Misalnya roti rasa apa, rasa keju, rasa coklat gitu ya. Nah, jumlah barang yang diproduksi ada berapa unit, departemen atau tempat di mana biaya dialokasikan ya. Departemen itu ada dua, departemen utama dan departemen jasa. Lalu yang ke D, tarif biaya overhead pabrik persatuan kegiatan. Yang waktu atau kapan produksi itu dilaksanakan. Jadi pertama harus mencakup perincian ini ya, yang harus kamu perhatikan. Kemudian dalam kaitannya dengan penentuan besarnya biaya yang harus dianggarkan ke dalam BOP, kamu perlu memperhatikan pertama, penanggung jawab perencanaan biaya itu perlu ditegaskan adanya prinsip akuntansi pertanggungjawaban atau prinsip biaya departemen langsung. Nah, untuk merealisasikan ini, maka departemen itu dibagi menjadi dua, yaitu departemen produksi, yaitu yang menjalankan kegiatan produksi yang dalam kegiatannya mengolah bahan baku menjadi barang jadi, sehingga BOP yang terjadi disebut biaya overhead pabrik langsung. Nah, ini departemen produksi ya, yang utamanya ya. Contoh tadi kayak perusahaan konveksi, maka ini departemen produksinya ya. Lalu ada departemen jasa atau pembantu. Nah, departemen yang tidak menjalankan kegiatan produksi, tetapi membantu kelancaran jalannya proses produksi, sehingga biaya overhead pabrik yang terjadi disebut biaya overhead pabrik tidak langsung. Nah, ini departemen jasa atau pembantu. Nah, kalau tadi saya contohkan perusahaan konveksi, kalau departemen produksinya itu bagian jahitnya, departemen penjahitan. Kalau departemen jasa atau pembantu ini, misalnya departemen misalnya bagian obras gitu ya. Lalu bagian pengancingan, bagian penyetrikaan, ya jelas ya. Kemudian penentuan jumlah biaya. Penentuan jumlah biaya diserahkan kepada masing-masing departemen yang persetujuannya dapat dilakukan oleh kepala departemen yang bersangkutan dengan izin pimpinan perusahaan. Nah, ada dua hal yang perlu diperhatikan dalam penentuan jumlah biaya overhead pabrik. Pertama, sifat biaya. Nah, berdasarkan sifatnya ada 3 macam biaya, yaitu biaya tetap, biaya variabel, dan biaya semi variabel. Kalau biaya tetap adalah biaya yang jumlahnya tidak berubah pada berbagai tingkat produksi. Contoh depresiasi pabrik, mesin, kendaraan, gaji pegawai produksi. Lalu biaya variabel yaitu biaya yang jumlahnya berubah sesuai dengan jumlah produksi atau periode, yaitu biaya bahan penolong. Kemudian biaya semi variabel yaitu biaya yang jumlahnya berubah tetapi tidak proporsional dengan perubahan jumlah produksi. Contoh di sini biaya pemeliharaan tenaga kerja tidak langsung. Yang B itu adalah wewenang untuk menentukan biaya. Ya, oke. Yang nomor 3, pengawasan biaya overhead pabrik. Dalam pengawasan biaya overhead pabrik, perlu diperhatikan pengalokasian BOP dari Departemen Jasa ke Departemen Produksi. Karena biaya yang timbul pada Departemen Jasa ini selain untuk kepentingan Departemen Jasa sendiri, juga untuk kepentingan Departemen Produksi. Nah, pengalokasian BOP juga dapat dilakukan dengan cara clean cost concept, yaitu pengalokasian berdasarkan proporsi pemakaian jasa oleh masing-masing bagian produksi. Jadi istilah clean cost concept ini
nanti misalnya ada ini. Jadi ada 2 departemen ya, yaitu departemen produksi dan departemen jasa. Nah, masing-masing departemen ini juga menghasilkan atau ya memerlukan atau mempunyai biaya overhead pabrik. Nah, ketika kita menggunakan clean cost concept, maka biaya overhead pabrik yang terjadi di departemen pembantu akan dialokasikan semua ke departemen utama, gitu ya. Nah, untuk cara-caranya itu, prakteknya itu nanti kita di soal-soal hitungan ya. Jadi di sini lebih intinya ada pengalokasian berdasarkan proporsi pemakaian jasa oleh masing-masing bagian produksi. Namanya clean cost concept ya. Oke. Sampai di sini dulu ya. Tunggu. Saya ulangi lagi. Jadi di sini penyusunan BOP itu kamu harus mencakup perincian tentang jenis barang, jumlah barang yang diproduksi, departemen atau tempat di mana biaya dialokasikan, tarif biaya overhead pabrik persatuan, dan waktu atau kapan produksi dilaksanakan. Kemudian kaitannya dengan penentuan besarnya BOP yang harus dianggarkan ke dalam biaya overhead pabrik itu, kamu perlu memperhatikan penanggung jawab perencanaan biaya. Nah, penanggung jawab perencanaan biaya ini kamu harus membagi departemen menjadi 2, yaitu departemen produksi dan departemen jasa atau pembantu. Lalu menentukan penentuan jumlah biaya. Penentuan jumlah biaya ini diserahkan ke masing-masing departemen yang persetujuannya dilakukan oleh kepala departemen yang bersangkutan dengan izin pimpinan perusahaan. Jadi ada 2 hal yang kamu perhatikan, yaitu sifat biaya. Sifat biaya itu ada 3, yaitu biaya tetap, biaya variabel, biaya semi variabel, dan kemudian kamu harus memperhatikan selain sifat biaya, kamu harus memperhatikan wewenang untuk menentukan biaya, ya. Sedangkan pengawasannya ini, kamu harus memperhatikan pengalokasian BOP dari departemen jasa ke departemen produksi, ya. Kemudian pengalokasian BOP bisa kamu lakukan dengan cara clean cost concept. Nah, intinya seperti itu ya. Nah, mengenai penyusunan anggaran BOP ini, ada yang mau ditanyakan nggak ya? Ibu, saya ingin bertanya. Saya, Bu. Oke, yang silakan siapa dulu? Rosabella ya? Oh, Ibu, saya mau bertanya soal biaya semi variabel. Tadi kan ya. ada yang namun tidak sebanding dengan perubahan tingkat kegiatan. Saya kurang mengerti di bagian sini. Bentar, saya tampilkan lagi. Biaya semi variabel ya. Sifat biaya berarti. Iya. Nah, sifat biaya itu ada 3. Pertama, biaya tetap. Sorry. Kalau biaya tetap itu kan biaya yang jumlahnya tidak berubah pada berbagai tingkat produksi. Artinya kamu mau tingkat produksi, kita bicara dengan tingkat produksi itu jumlah produksi ya. Nah, kamu mau berbagai jumlah produksi, misalnya 1.000, 2.000, 3.000 itu biaya ini jumlahnya tetap tidak terpengaruh. Contoh gaji karyawan kamu ya, gaji karyawan produksi. Nah, biaya depresiasi pabrik, biaya depresiasi mesin, biaya depresiasi kendaraan. Lalu kalau biaya variabel itu, biaya jumlahnya berubah-ubah sesuai dengan jumlah produksinya atau periodenya. Contoh biaya bahan penolong ini juga ini tergolong biaya variabel ya, di mana jumlahnya berubah sesuai dengan jumlah produksi atau periode. Nah, biaya semi variabel yaitu biaya yang jumlahnya berubah tapi tidak proporsional dengan perubahan jumlah produksi ya. Jadi di sini biaya itu berubah, tapi dia tidak misalnya tingkat produksi kamu itu naik ya dari 1.000 ke 2.000, 3.000, tapi dia tidak ikut dia berubah, tapi berubahnya itu tidak misalnya produksi naik berapa, jadi nampak seperti biaya variabel gitu loh. Perubahannya itu mengikuti perubahan tingkat produksi, enggak gitu. Contohnya di sini adalah biaya pemeliharaan tenaga kerja tidak langsung ya. Contoh biaya trainingnya gitu loh kan. Lalu ya biaya training lah, terutama. Lalu misalnya biaya pengobatan tenaga kerja tidak langsung kan tidak, misalnya jumlah produksi kamu kan tidak melulu misalnya
tingkat produksi kamu meningkat setiap periode ya. Misalnya karyawan kamu sakit, dia berobat. Berobatnya itu kan tidak ikut perubahan ini ya, perubahan tingkat produksinya ya gitu. Beda halnya kalau kayak biaya tenaga jahit. Kalau perusahaan konveksi kan, makin banyak kamu meningkatkan produksi kamu, maka biaya gajinya lebih makin meningkat. Karena kan dia hitung lembur atau sebagainya ya, atau dihitung per unit, bayarannya seperti itu ya. Oke, kira-kira mengerti? Oke, Bu, jelas, Bu. Rosabella ya. Oke, itu satu contoh aja. Oke, tadi kayaknya ada yang mau tanya juga ya, selain Rosabella ya. Saya, Bu. Siapa? Metrisia, Bu. Bukan. Oh, Metrisia. Silakan Metrisia. Bu, Suaranya kayak Feren ya. Bu, saya mau tanya, kan di biaya tetap kan Ibu ada tulis contohnya biaya depresiasi, Bu. Misalnya kalau biaya depresiasinya metode penyusutannya tuh bukan garis lurus, dia gantinya jadi saldo menurun ganda. Itu kan setiap tahun kan beda-beda, Bu. Jadi itu masuk biaya tetap juga Kak, Bu, kalau dia ganti metode penyusutan. Makasih, Bu. Ya, sama aja. Jadi yang dimaksud dia tetap itu, dia tidak berubahnya, tidak, maksudnya tidak terpengaruh sama volume produksi, ditekankan begitu. Contoh ya, sekarang kalau kamu bilang, misalnya mesin kamu ya seperti itu ya, kamu pakai mesin kamu ada 10 ya, contoh biaya penyusutannya lah ya. Kalau kamu pakai metode saldo menurun ganda, ya kata kamu kan meningkat terus gitu kan. Misalnya tahun pertama 1 juta, tahun kedua 2 juta, tahun ketiga 3 juta ya. Nah itu kan tetap ya, setiap tahun itu tetap ya, walaupun naiknya tetap gitu kan. Artinya tidak mengikuti volume produksi gitu loh. Perubahannya itu tidak mengikuti volume produksi, artinya tetap gitu. Kamu mau produksi tahun pertama mungkin di setiap bulan produksi itu kan nggak per tahun kan, tapi per hari kan. Ya udah berarti kan per tahun pertama kamu bayar 1 juta. Tahun kedua di dalam sebaran tahun kedua itu kan 12 bulan atau berapa hari ya kalau produksi atau setiap hari gitu kan. Nah, itu kan hitungannya penyusutannya per tahun ya, artinya nggak berubah mau kamu produksinya berapa gitu kan. Nah, lebih ke itu sih gitu kan. Contoh biaya gaji karyawan. Kamu kerja di perusahaan. Contoh karyawan cuma kamu aja nih. Nah, bos kamu mau naikkan produksi berapa gitu kan? Atau menurunkan produksi, gaji kamu berubah nggak? Dia ikutkan. Dengan catatan kamu bukan tenaga kerja langsung ya, tapi tidak langsung. Contoh, kamu akuntannya, bagian pembukuannya. Sama dong gaji kamu kan? Benar nggak? Mau bos saya produksi, nggak produksi, bahkan kalau dia buka aja nggak ini gitu. Gaji kamu tetap dong, ya nggak? Seperti itu ya. Oke. Metrisia. Makasih, Bu. Oke, terima kasih Metrisia. Oke. Coba ada lagi yang mau ditanyakan? Coba saya share screen sebentar. Sistem pembayaran upah yang dipakai perusahaan. Ya. Maksudnya apa ya? Sistem pembayaran upah. Sistem pembayaran upah mungkin dulu dibayar secara tunai, sekarang kita bisa perusahaan bisa menggunakan fasilitas misalnya bank, transfer dari bank gitu upahnya. Tidak ke tunai lagi. Itu mempengaruhi ya berbagai yang nah, oke ya. Jadi ini saya tampilkan lagi. Oke, terima kasih Ventiana. Ada yang mau ditambahkan nggak? Agak lemot ya. Nah, ya. Jadi ada beberapa faktor yang mempengaruhi penyusunan BOP di sini. Anggaran unit, tadi kan teman kamu udah jelasin juga. Anggaran unit yang akan diproduksi. Kaitannya tentu kamu harus memperhatikan kualitasnya, kuantitasnya dari waktu ke waktu selama periode yang akan datang. Ya. Di sini anggaran unit yang akan kamu produksi, kamu harus perhatikan kualitas maupun
jumlahnya atau kuantitasnya ya. Lalu standar-standar yang sudah ditetapkan perusahaan, misalnya standar pemakaian bahan baku, pemakaian listrik, lalu sistem pembayaran upah yang dipakai perusahaan itu bagaimana ya? Apakah sistem, maksudnya ada pakai sistem cash langsung ataukah transfer ya juga bisa. Lalu kamu pakai metode penghitungannya itu seperti apa ya? Apakah per hari, hariankah, bulanan? Nah, standarnya itu apa? Apakah ikut UMR atau UMP atau bagaimana ya? Ya, seperti itu ya. Jadi itu mempengaruhi penyusunan anggaran BOP-nya ya. Oke, kira-kira jelas semuanya di sini? Ada lagi yang mau ditanyakan nggak ya? Karena dengan demikian untuk teorinya sudah selesai kan? Berarti kita langsung nanti ke hitungan ya. Kira-kira jelas? Ada lagi yang mau ditanyakan? Sudah jelas. Kalau diam berarti sudah jelas ya. Lo bagaimana? Bisa jawab? Jelas, Bu. Ada pertanyaan? Jelas. Oke. Sudah jelas, Bu. Sudah jelas ya. Oke, kalau begitu waktunya sudah habis ya. Oke. Oke, terima kasih semua. Selamat malam ya. Oke, selamat beristirahat. Selamat malam, Bu. Malam, Ibu. Malam, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih semua. Samsahamnida. Ya, sampai jumpa.